Selanjutnya kita akan melihat unsur kata kerja berikutnya, namanya voice. Apa itu voice? Voice itu menjelaskan tentang peran subjek terhadap kata kerja. Apa peran subjek terhadap kata kerja? Di dalam bahasa Yunani, peran subjek terhadap kata kerja itu ada 3. Ini agak sedikit unik dengan kita bahasa Indonesia yang hanya mengenal 2 peran subjek. Aktif satu perannya. Artinya, subjek melakukan kata kerja. Itu peran aktif atau voice-nya aktif. Peran yang kedua, peran subjek yang kedua atau voice yang kedua adalah pasif. Nah, ini sama dengan kita di bahasa Indonesia. Artinya subjek dikenai kegiatan kata kerja. Ya, atau kalau pakai bahasa saya biasa menggunakan subjek sebagai korban dari kegiatan kata kerja. Contoh, saya dipukuli maling. Itu pasif. Jadi sayanya jadi korban. Kira-kira begitu. Korban dari kata dipukuli. Buku ditulisi paman. Si buku yang jadi subjek menjadi korban dari kegiatan ditulis atau menulis ya, ditulisi paman. Jadi 2 voice ini atau peran subjek ini cukup familiar bagi kita. Aktif, pasif. Tapi ada satu voice yang tidak umum bagi kita, namanya voice middle. Dalam bahasa Yunani ada voice yang ketiga ini, namanya voice middle. Apa itu voice middle? Nah, voice middle sendiri ada 2 jenis. Voice middle ini ada 2 jenis. Yang pertama, ya, voice middle yang pertama fungsinya itu begini. Kita sebut dengan istilah middle 1. Ya. Middle 1 itu seperti apa? Fungsinya begini. Subjek melakukan kegiatan kata kerja, tapi kata kerja itu dilakukan untuk dirinya sendiri atau kepada dirinya sendiri. Contoh, saya mencubit. Dia tidak mencubit orang lain, tapi mencubit dirinya sendiri, itu namanya middle 1. Jadi sebenarnya subjeknya seperti melakukan voice aktif, kata kerja aktif. Subjek melakukan kata kerja, tapi kata kerja itu dilakukan kepada dirinya sendiri. Ini namanya middle 1. Nah, middle 1 ingat-ingat tandanya. Biasanya setelah kata kerja yang voice-nya middle, itu tidak ada objek setelahnya. Atau tidak ada kata benda akusatif. Ingat, kata benda akusatif atau intinya bukan saja hanya akusatif sebenarnya, tapi tidak ada kata benda setelahnya. Itu. Tidak ada kata benda setelah kata kerja middle 1 ini atau kata kerja dengan voice middle 1. Jadi hanya ada kata kerja itu saja. Dan biasanya di akhirnya titik. Sudah, tidak ada kata bendanya. Nah, sudah pasti bahwa kata kerja ini dilakukan si subjek kepada dirinya sendiri. Ini kita sebut middle 1. Contohnya, dia mendoakan. Mendoakan siapa? Tidak ada kata benda selanjutnya. Tidak ada penjelasan siapa yang didoakan. Nah, terus kita lihat, oh voice-nya middle. Berarti dia mendoakan dirinya sendiri. Dia masuk sebagai contoh middle 1. Ada jenis middle yang kedua. Kita sebut dengan istilah middle 2. Fungsinya apa? Begini, subjek melakukan kata kerja, ini masih seperti voice aktif. Subjek melakukan kata kerja, tapi kepada objek lain. Atau kepada benda. Kepada orang lain.
bukan kepada si subjek. Dia melakukan kata kerja. Jadi si subjek melakukan kata kerja kepada objek lain, tapi dia melakukan kata kerja ini kepada objek atas dasar kepentingan si subjek. Jadi penekanannya bahwa kegiatan kata kerja ini dilakukan kepada objek lain, tapi atas dasar kepentingan si subjek. Contoh, dia mendoakan orang itu, ada objek lain, atas dasar kepentingan si subjek. Ya, jadi begitu ya. Inilah middle 2. Jadi ada middle 1, ada middle 2. Itu penting untuk kita perhatikan. Nah, ini ada contoh penerjemahan voice yang keliru. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 25. Harusnya dia pasif. Ya, coba kita lihat Roma pasal 9 ayat yang ke-25. Kita lihat Roma pasal 9 ayat yang ke-25. Jadi voice ini sangat penting juga, walaupun tidak sepenting mood dan tenses, tapi perlu kita berikan perhatian. Kita coba lihat tadi pada kata legei. Ya, coba kita lihat Roma 9 ayat 25 pada kata legei. Legei. Nah, bagaimana kita melihat dia orang keberapa, begitu ya? Ini kita arahkan kursor, muncul kotak, lihat itu ya Bapak Ibu. Ada verb indikatif present aktif. Nah, aktif. Di situ jelas ditulis aktif. Berarti voice-nya aktif. Bukan pasif. Berkata. Coba kita lihat LAI menerjemahkan ini. Difirmankannya. Difirmankannya. Seperti yang difirmankannya. Harusnya seperti yang dia firmankan, bukan difirmankannya. Kalau difirmankannya, ini jadi pasif. Ya, ini kurang tepat. Harusnya aktif. Ini tadi aktif. Bukan pasif. LAI menerjemahkan pasif. Ini contoh. Ada contoh lagi. Yakobus 1 ayat 17. Coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 17. Kita lihat pada kata bainon. Ya. Kata bainon. Coba kita lihat. Kata bainon. Tadi ini mungkin sudah kita bahas ya. Go down. Aktif tuh, lihat tuh Bapak Ibu ya. Di kotak yang muncul itu verb participle present aktif. Voice-nya aktif. Turun. Coba kita lihat di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Ya. Nih, diturunkan. Ini Bapak Ibu. LAI menerjemahkannya pasif, padahal tadi aktif. Ini juga kurang tepat. Ya, harusnya diterjemahkan seperti apa ini? Seharusnya ini harusnya bukan diturunkan, tapi turun ya. Karena dia aktif. Turun, tapi bukan diturunkan. Nah, ini kurang tepat penerjemahannya.